seperti apa mungkin sidangnya Bang? Ya, jadi baik, hari ini tanggal 28 Mei ya, hari ini adalah sidang pertama terhadap gugatan ya, Nikita Mirzani dengan gugatan malversasi kepada klien kami ya, Dr. Reza Gladys. Pada hari ini adalah merupakan sidang pertama tentang pemeriksaan berkas dan para pihak yang hadir hari ini. Seperti itu. Yang lain? Gimana? Kecewa nggak sidangnya ditunda? Kita biasa-biasa aja, tapi itu sidang ini kan senior sama senior lah. Jadi memang sidang ini ditunda karena pihak untuk dua satu itu Kapolri dan untuk dua Jaksa Agung dan PT Universitas itu tidak hadir. Jadi sesuai dengan mekanisme yang ada di peradilan, jika pihak-pihak yang tidak hadir maka perkara ini ditunda. Nah, sesuai dengan apa yang telah diputuskan hakim bahwa ini ditunda 2 minggu sidangnya. Itu mungkin standar peradilan yang ada saat ini. Oke, ada lain? Bang, turut tergugatnya ini kan luar biasa nih. Kapolri, Jaksa Agung melihat hal itu seperti apa Bang? Apakah itu hal yang wajar dalam sebuah gugatan malversasi Bang? Kalau begitu, mohon dijelasin. Ini perjanjian sampai ini. Ya, jadi begini. Kita melihat Kapolri sama Jaksa Agung tidak datang. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka mungkin lagi sibuk sedang mempersiapkan surat kuasa kepada bidang hukumnya. Itu kan harus ke bidang hukum. Itu kemungkinan pertama. Tapi ada kemungkinan kedua, karena gugatannya tidak berkualitas sehingga mereka ya malas-malasan aja melihat gugatan seperti ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi kita belum tahu yang mana yang betul. Nanti kita lihat. Kalau minggu depan, kalau 2 minggu nanti dia datang, berarti karena ada pengalihan tugas kepada bidang hukum. Tapi kalau nanti sampai mediasi tidak datang dipanggil lagi, berarti kualitas gugatannya memang terlalu rendah, jadi tidak perlu ditanggapin. Mungkin demikian. Ya, jadi sebagai tambahan begini, ya ini kan kita melihat adanya dugaan prestasi soal perjanjian kerja bersama ya, dan kemudian di situ ada turut tergugat Kapolri dan Kejagung. Kita juga bingung, apakah memang dalam perjanjian kerja bersama itu bahwa Kapolri dan Kejagung bertanda tangan terhadap perjanjian itu? Kita nggak tahu dan mengetahui, ya kita nggak tahu itu. Nanti di dalam pembahasan gugatan ya kita lihat apa dasar-dasar dari tersangka Nikita Mirzani menyampaikan gugatan malversasi. Ya, kita lihat seperti itu. Kalau memang benar Kapolri dan Kejagung ya bertanda tangan terhadap perjanjian kerja bersama itu, kami akan bermohon beraudiensi kepada Kapolri dan Kejagung untuk meminta agar masing-masing mereka membayar 50 miliar. Seperti itu. Ada lagi? Bang, ini sebentar lagi tanggal 2, masa penanganan akan habis gitu Bang. Siap. Jadi ini masalah Gimana, P21 ya. Nah. P21 silakan senior saya. Baik ya, masalah P21 itu kan proses ya, proses di Kejaksaan Agung ya, khususnya Kejaksaan Tinggi ya, proses Kejaksaan Tinggi. Nah itu hak ataupun kewenangan untuk mengeluarkan P21 itu ada pada Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, kalau memang pernyataan dari penyidik itu sudah lengkap, ya mungkin pada waktu mau naik jadi penyidikan itu kan sudah ada memenuhi syarat 2 alat bukti. Saya pikir untuk menentukan itu mungkin ada kekurangan yang harus dilengkapi sifatnya, tapi itu tidak melebihi dari waktu yang ditentukan. Jadi kita pikir ya kita berharap P21 itu akan kalau memang sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa dan ada pendapat dari pimpinan, ya itu sudah cukup syarat untuk P21 untuk proses ini perkara dilanjutkan ke pengadilan. Tapi sejauh ini sampai saat ini jaksa masih meneliti berkas alasannya Bang. Ya, Karena kan sebentar lagi masa penahanan akan habis tanggal 2. ya ada petunjuk ya, ada petunjuknya sifatnya kan koordinasi. Walaupun kita tidak tahu melalui surat, tapi ada koordinasi antara jaksa dengan penyidik. Nanti tidak tertulis, tapi akan mempercepat proses itu. Nah, kalau masa penahanan itu tetap, itu kan ada kewenangan, tapi saya pikir jaksa juga kan harus tahu batas-batas. Bahkan keputusan sudah sampai ke jaksa. Batas waktu penahanan ini bagaimana kan? Itu aja. Jadi begini, tambahan ya, karena ini ancamannya dari 9 tahun, sehingga kemudian penahanan di pihak penyidik itu 120 hari. Ya, jadi kalaupun berakhir penahanan PN1 di tanggal 2 Juni, akan diperpanjang 2 Juli gitu, seperti itu. Tapi kami yakin kalau kemudian pihak penyidik telah memanggil saksi O dan saksi S, ini pasti P21. Saya seperti itu. Tapi sejauh ini kan pihak kepolisian tidak menjalankan petunjuk jaksa sepertinya. Nah, itulah yang membuat kami melakukan upaya memohon gelar perkara khusus
ya kepada pimpinan penyidik, Kabar Reskrim, Irwasum, Karwesi dan Kapolri untuk kemudian dibongkar. Ya, apa sebenarnya kendala-kendala penyidik sehingga tidak memanggil saksi O dan saksi S. Ya, di situ akan kami memintakan kendala apa yang dimiliki oleh penyidik, kemudian kita mintakan dibuka ya hasil forensik lab yang dilakukan oleh penyidik terhadap handphone milik O, handphone milik S, NM dan IM. Seperti itu. Berarti sampai sekarang belum ada kabar untuk gelar perkara khususnya, Bang? Kita tunggu. Secara hukum acara seperti itu, ya sampai dengan 120 hari, yang seperti itu. Ada lagi? Yap. Hari ini dari KRI ada pesan khusus. Kemana? Kenapa kadang nggak datang? Kenapa? Terus NM. Oke, silakan. Ini salah satu penting. Ya, silakan. ML kan lagi ditahan, jadi nggak mungkin ada. Jadi kalau masalah perdata itu cukup kuasanya mewakili. Jadi berbeda pidana dengan perdata, bahwa perdata itu bisa kuasa hukum, kalau pidana ya langsung. Pesan khusus kami semoga ini cepat selesai dengan baik. Karena walau bagaimanapun brand kami juga butuh usaha yang supaya ketenangan usahanya. Karena akibat dampak ini memang semua usaha itu terganggu. Karena kami harapkan bahwa baik NM dan timnya, udahlah kita cari solusi bagaimana supaya ini selesai baik. Jalan mekanisme hukum, silakan jalan mekanisme hukum. Tapi debatable ini udah kita hentikan aja. Kita proses hukum aja kita lakukan. Itu aja pesan kami. Ya, jadi Pesannya adalah Abang wakili kami dan yakinlah tidak ada yang seperti yang disampaikan oleh teman-teman. Seperti itu. Hari terlihat akrab dengan Bang Fahmi. Ya iya dong, kami rekan sejawat. Ya, Kita bukan sama. musuh. Kita kan Undang-Undang 18 tahun 2003 kami rekan sejawat ya. Jadi jangan munculkan istilah-istilah pengtip lagi, pengantar detektif, jangan seperti itu. Kami ini ada rekan sejawat ya. Kami harus ada emosional, saling bersalaman karena ini yang bertikai adalah masing-masing klien kami, bukan kami ya, seperti itu. Siap. Tadi soal KRG sendiri bilang bahwa yakinlah ini bukan uang prestasi. Sempat tadi Bang Fahmi ngomong bahwa melakukan ikat janji gitu. Nanti. Kalau itu sudah masuk ke dalam pokoknya itu. Enggak, Jadi teman-teman. kami tidak Tunggu. membahas ke sana karena ini masih proses awal persidangan. Ya kita lihat aja perkembangan. Mekanisme kita jalankan. Oke. Yang bikin KRG yakin bahwa ini bukan uang prestasi. Ya kan ada dokumen sama kami. tunggu si Buktiannya. Ade ini pertanyaannya. Kan ada one prestasi, ada yang janji. Itu sama. Jadi yang terkecoh ini bukan one prestasi tapi yang janji. Itu sama. Bahasa Indonesianya yang janji. Iya. Bahasa Pembuktian ada sama kami, seperti itu. Katanya Bang Fahmi bilang ini ada Nanti kita buktikan dalam persidangan ya. Ini adalah perdata pembuktian formil. Ayo kita buktikan dalam persidangan nanti ya. Tapi itu juga kan nggak mungkin kami buka strategi kami dalam Iya menghadapi dong. gugatan ini. Jadi jangan aja, silakan aja dicatat ruang kertas silakan. Tapi kami punya bukti-bukti yang cukup valid. Cukup kuat. Kuat dong. Cukup kuat. Kalau ada 100%, 100%. Bukan 100, lebih lagi. Ya. Siap, Bang. Oke. Oke, makasih, Bang. Terima kasih banyak Bang. Foto dulu. Yang kedua, Bang. Nanti ya, apa di indigo aja, indigo. Gimana? Ya, aku bawa senior dulu. Bang, foto dulu sini, Bang. Gimana? Sini dulu foto, Bang. Di situ ya. Boleh mundur gitu. Mana Yan? Oke, Bang.